Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Minggu depan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan jus buah di rumah Anda. ICA is you. Semua hal dapat dilakukan di ICA karena orang-orang bertalenta seperti Anda dan karena kesetiaan Anda dalam pelayanan. Dan ketika ICA beroperasi kembali seperti saat ini, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam tim pelayanan ICA. Doakan di mana Tuhan panggil Anda untuk melayani, lalu daftarkan diri Anda di icsby.com/volunteer. Kemudian hadiri kelas Ministry 101 di ICA East dan West pada 13 Februari 2022 jam 1 siang. Mari ajak juga teman dan keluarga, bersama-sama kita membangun dan menumbuhkan pelayanan Tuhan di kota Surabaya. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat datang di kebaktian online ICA Bahasa Indonesia. Kami senang sekali saudara bergabung bersama-sama dengan kami. Hari ini kami sesuai dengan kebiasaan kami mengadakan hari penyerahan anak hari ini. Kalau saudara datang di kebaktian secara onsite, kami akan ada pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anaknya pada hari ini, di mana itu memberikan satu komitmen dari orang tua dan juga dari keluarga sebagai satu gereja. Kami mau bersama-sama untuk menyerahkan anaknya untuk kepada Tuhan, dan juga sebagai tanda bahwa ini adalah waktu di mana kami sebagai orang tua mau membesarkan anak kami sebagai orang yang mengikuti Tuhan, orang yang sesuai dengan apa yang kita percaya, yaitu Alkitab dan firman Tuhan. Dan kalaupun saudara bergabung bersama kami secara online, kami tetap punya pesan khusus kepada saudara, karena hari ini pun kita akan belajar sesuatu, kita akan belajar tentang iman, kita akan belajar tentang satu cerita nanti, di mana dua karakter yang berbeda tetapi terlibat dalam satu cerita. Yang dimana cerita ini akan memberikan kita gambaran lebih, memberikan kita satu pelajaran lebih lagi tentang iman. Tapi sebelum itu saudara mau tahu lebih banyak tentang ICA, saudara bisa cek di sosial media kami, di Instagram, ataupun di YouTube, ataupun di website kami di icasby.com. Semua pengumuman, semua acara, co-group, sekolah minggu, ataupun info-informasi lain saudara bisa dapatkan di sana.
Baiklah, mari kita baca di Lukas ayat pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 sampai yang ke-56. Cerita ini tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan sakit pendarahan. Ayat yang ke-40, katakan di situ, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Mari kita mulai juga dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca satu cerita Tuhan dari Lukas. Tuhan, kami membaca satu cerita Tuhan yang begitu luar biasanya. Cerita yang bisa membantu kami untuk belajar Tuhan mengenai iman. Cerita yang membangkitkan iman kita juga ya Tuhan. Untuk bagaimana kita bisa belajar nantinya Tuhan dari seorang perempuan yang sakit pendarahan untuk selama bertahun-tahun. Dan juga Tuhan kita bisa belajar dari seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Tuhan, kami tahu pada hari ini Tuhan ketika kami melihat juga begitu banyak dari kami yang begitu punya begitu banyak kebutuhan Tuhan. Kami datang kepada Engkau dengan persoalan, dengan permasalahan mungkin atau dengan kebutuhan ini dan itu. Tapi masing-masing kami Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan dengan iman, bantu kami Tuhan, untuk kami bisa belajar sesuatu pagi hari ini. Bahwa Engkau sendiri akan berkata-kata ya Tuhan, kepada hati kami, kepada pikiran kami. Dan Engkau sendiri akan mengajarkan kami Tuhan, untuk bagaimana kami Tuhan bisa datang kepadamu. Dan bagaimana kami bisa belajar Tuhan, beriman dan percaya Tuhan kepada Engkau. Untuk apa yang kami butuhkan, untuk apa yang kami perlukan ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam apapun ya Tuhan yang sedang kami hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar Engkau yang buka pikiran dan hati kami. Dan
bersama-sama Tuhan kami mau belajar melalui firman-Mu ya Tuhan hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kembali ketika kita sudah baca seluruh cerita ini, kita akan nanti melihat detail lagi dari potongan-potongan cerita itu tadi, dan juga bahkan mungkin kita akan melihat dari kitab yang lain. Karena kita tahu bahwa kitab Injil di mana beberapa cerita itu juga diceritakan di kitab yang lain, dan kita bisa mendapatkan detail yang lain dari kitab yang lain. Bahwa kita sudah membacanya ini dari kitab Lukas, tetapi kita akan juga bisa mendapatnya dari kitab Injil yang lain. Tapi kembali seperti yang saya katakan bahwa ini satu cerita yang berkaitan, kayak menjadi satu cerita dari awal sampai akhir, tetapi ada dua tokoh utama di dalam cerita ini. Dan kita akan melihat bagaimana kedua tokoh ini sama-sama mendapatkan apa yang mereka perlukan. Tetapi dengan pengalaman yang berbeda. Bahkan saya bisa katakan ini ada pengalaman-pengalaman yang unik bagi mereka secara masing-masing dari pribadi mereka. Tapi kita bisa mau lihat, mari kita mau lihat satu persatu. Kita mau melihat latar belakang dari masing-masing tokoh itu. Yang pertama kita bisa baca kembali di Lukas 8 ayat 40 sampai yang ke-42. Dikatakan ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Kita mulai dengan tokoh yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kita bisa belajar di sini saudara, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Yang berarti bahwa dia itu adalah dari kelompok yang terhormat, dari kalangan yang terpandang. Bahwa kita bisa tahu juga dulu kebanyakan dari golongan-golongan orang Farisi, mereka yang bisa menjadi kepala dari satu rumah ibadat ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan malah kayak semacam presidensi gitu ya. Dari satu rumah ibadat, sinagog ataupun semacam itu. Memang tidak diceritakan secara persis sinagog dari mana. Tapi dia adalah orang yang penting. Dia punya posisi yang cukup tinggi. Dia punya latar belakang yang cukup terpandang dan terhormat. Bahkan dia adalah kemungkinan besar adalah dari orang Farisi. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan anaknya yang hampir mati, anaknya yang sekarat, dia dalam satu keadaan yang sangat-sangat terdesak. Dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada, dia datang dan bersungkur di depan Tuhan Yesus. Bahkan dalam beberapa terjemahan itu dikatakan worship him ya. Itu berarti dia menyembah. Dia bukan hanya jatuh tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, tapi dia menyembah Tuhan Yesus dan memohon untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang lagi sakit. Dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus, di bawah, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dia yang dari posisi yang tinggi. Dia yang bahkan juga mungkin kembali bahwa dia dari orang Farisi. Di mana orang Farisi pada waktu itu mulai merasa terganggu dengan pelayanan Tuhan Yesus ya. Mana Tuhan Yesus berkeliling dan mengajarkan sesuatu. Dia adalah orang yang kemungkinan besar dari orang Farisi yang tidak senang dengan pelayanan Tuhan Yesus. Dan itu berarti dia pun menempatkan dirinya dalam risiko bahwa dia tidak akan disenangi juga, dia tidak disukai oleh teman-temannya, sesama-sama orang Farisi, sesama mereka yang melayani di rumah ibadat. Tapi dia sudah tidak peduli lagi. Dia mau merendahkan diri, dia datang dan menyembah Tuhan Yesus. Dia tidak peduli lagi pandangan orang-orang di sekelilingnya bahwa dia adalah orang yang penting, tetapi di hadapan Tuhan Yesus dia jatuh tersungkur dan menyembah dia. Dia tidak peduli lagi pendapat teman-temannya sesama pelayanan orang Farisi. Bahwa dia datang kepada orang yang dianggap bahkan bisa dikatakan musuhnya dari kalangannya. Tapi dia merendahkan dirinya.
kita semua tahu bahwa dia berada di dalam kondisi yang betul-betul kritis. Karena dia mau melakukan apapun untuk anaknya. Anaknya hampir mati. Dan dia melakukan yang apapun yang dia bisa. Apapun, bahkan merendahkan dirinya di hadapan seorang Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat kalau saudara baca tadi itu, cerita itu tiba-tiba berhenti di situ saja, lalu tiba-tiba berubah fokusnya. Fokusnya yang sebelumnya dikatakan bercerita tentang Yairus, yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya, yang di dalam perjalanannya dikerubuti orang banyak, orang berdesak-desakan untuk melihat apa yang akan terjadi. Tapi kemudian tiba-tiba fokus ini berubah menjadi seorang wanita. Kita bisa baca itu, bahkan ini kita akan ambil dari kitab Markus, pasal yang kelima dari 25 sampai yang 26, karena di sini detailnya itu lebih banyak. Dikatakan di situ, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, fokus dari cerita ini tiba-tiba berubah subjeknya, berubah tokohnya. Dan tokohnya ini adalah sekarang seorang wanita dengan masalah pendarahan. Tidak dikatakan namanya siapa. Ini memang menjadi satu kebiasaan, menjadi satu budaya di sana ya, bahwa wanita itu kebanyakan tidak dianggap penting, di mana nama-namanya itu juga tidak terlalu disebutkan. Hanya wanita-wanita tertentu yang cukup dianggap penting yang namanya bakal disebutkan di dalam cerita-cerita Alkitab. Tapi lebih dari itu juga, ini juga menggambarkan bahwa seorang wanita yang mengalami pendarahan, di mana dia secara sosial, dia pun adalah dari golongan-golongan yang diasingkan, yang diisolasikan, yang dipandang terbelakang, ya, yang diasingkan dari sosial, dari sekelilingnya, dari orang-orang. Karena memang secara hukum Taurat ada tertulis, memang kalau saudara akan baca lagi di kitab Imamat, seingat saya, ada di kitab Bilangan atau di kitab Mana, yang dikatakan di sana bahwa ketika wanita mengalami haid, mereka akan dianggap najis. Dan mereka harus mengisolasi diri, mengasingkan diri dalam proses haidnya mereka selama 7 hari bahkan dikatakan. Dan kemudian kalaupun ada mengalami pendarahan di luar haid, mereka akan juga harus melakukan hal yang sama ketika mereka mengalami masa haid itu. Yaitu bahwa mereka harus mengasingkan diri, bahwa mereka dianggap najis, bahwa mereka tidak bisa mengikuti upacara-upacara keagamaan. Bahkan ketika selama mereka masa kenajisan mereka itu, mereka tidak boleh sampai menyentuh orang-orang. Karena setiap orang lain, setiap orang yang mereka sentuh, orang yang disentuh itu pun akan ikut menjadi najis. Jadi kenapa mereka harus diasingkan? Bahkan kalau dalam satu perkemahan mereka harus perkemah agak cukup jauh dari yang lain. Dan di sini bisa dikatakan apa yang terjadi bagi wanita itu adalah dia mengalami pendarahan. Bahkan dikatakan selama 12 tahun. Jadi ini juga bukan hanya haid seperti biasa. Tapi ini adalah pendarahan yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan begitu banyak, bahkan dikatakan semua yang ada dia punya. Dia sudah pergi ke dokter, dia sudah pergi ke tabib di mana-mana dan dia tidak bisa sembuh. Bahkan semakin parah. Dan mungkin yang terjadi pun karena yaitu kembali, dia dianggap najis dan dia tidak bisa menyentuh orang lain. Bahkan dia mungkin mengalami isolasi ya. Ya kita sekarang sudah begitu terbiasa dengan kata itu ya. Kita bisa bayangkan bahwa dia harus mengisolasi dirinya, mengasingkan dirinya jauh dari teman-teman, jauh dari keluarga juga mungkin, jauh dari siapapun selama 12 tahun. Saudara bayangkan kita isolasi 7 sampai 14 hari aja
itu cukup berat gitu ya. Dan dia harus mengisolasi diri sampai selama 12 tahun. Dan itu juga berarti mungkin dia sudah menghabiskan apapun yang dia punya. Berarti dia dalam keadaan yang berkekurangan. Dan dia mungkin tidak bisa bekerja, dia tidak bisa leluasa. Karena untuk pergi ataupun melakukan apapun, dia harus menjaga dirinya supaya tidak menyentuh orang lain atau orang akan mengasingkan diri dia juga ya. Karena dia dianggap najis. Jadi bayangkan keadaan wanita itu. Bayangkan selama 12 tahun ini bagaimana dia sudah hidup begitu menderita, begitu diasingkan. Dan begitu ya menderitanya dia. Tapi di sini kita bisa belajar lagi. Bahwa dari dua cerita ini, kedua-duanya mereka mendapatkan apa yang mereka perlukan pada waktu itu. Dan kita bisa melihat ada dua kontras memang dalam latar belakang ini. Bahwa kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak memandang status sosial maupun keadaan saudara. Kedua tokoh ini, kedua orang ini, mereka punya status, mereka punya keadaan, mereka punya latar belakang yang berbeda. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, dua-dua ini diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dua orang ini Tuhan peduli. Dikatakan di situ bahwa ketika Tuhan Yesus mendengar tentang anak Yairus, dia mau dan dia pergi datang. Dan ketika wanita ini juga menjamah tubuhnya, Tuhan Yesus peduli akan wanita itu. Dan dia dikatakan selanjutnya di Markus pasal yang 5, 27 ayat ke-20 sampai yang ke-34 dikatakan wanita ini dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus peduli akan wanita itu. Ketika Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya, dia mencarinya. Bahkan Tuhan Yesus yang dalam perjalanan ke rumah Yairus, dia berhenti dan dengan sengaja ya, dia dengan berhenti dan dia bertanya-tanya dan dia mencari. Dengan sengaja Tuhan Yesus mencari siapa orang yang sudah menjamah dia. Dan wanita itu pada akhirnya memberitahukan bahwa ya adalah dirinya. Dan Tuhan Yesus peduli akan keadaan wanita itu. Dia berhenti mencari wanita itu dan kemudian berkata bahwa hai wanita, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Saudara, bagi kami ini penting. Wanita ini penting. Apa yang terjadi kesembuhan ini penting. Tetapi Tuhan Yesus melihat lebih daripada itu. Bahwa dia mau mengajarkan sesuatu juga kepada wanita ini. Bahwa penting bagi Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada wanita ini bahwa kesembuhan sudah terjadi. Wanita ini bisa merasakannya. Tuhan Yesus juga bisa merasakannya bahwa ada kuasa yang keluar darinya. Tapi Tuhan Yesus, penting bagi Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada wanita ini bahwa imannya itulah yang menyembuhkan dia. Bahwa penting juga bagi kita untuk bisa belajar bersama-sama untuk mengetahui bahwa iman kitalah itu yang menggerakkan hati Tuhan.
bahwa dengan iman, dengan percaya kita, hati Tuhan itu bisa tergerak. Bahwa apapun yang saudara juga doakan mungkin, apapun yang saudara-saudara percaya, ketika kita percaya, itu yang akan menggerakkan hati Tuhan. Bahwa kuncinya di sini adalah iman kita, percaya kita. Bagi wanita ini, dia sudah mendengar mungkin dari begitu banyak cerita bahwa Tuhan Yesus berkeliling kemana-mana dan kesembuhan terjadi. Dan dia mempunyai iman yang sederhana. Dia mempunyai iman yang sederhana. Bahwa hanya saja kalau saya bisa memegang ujung jubah Tuhan Yesus, maka saya akan sembuh. Dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Wanita ini mendengar dan juga melakukan. Dia melakukan satu tindakan untuk apa yang dia percaya. Walaupun tubuhnya lemah, saya percaya orang-orang yang kekurangan darah, mereka yang mengalami pendarahan, biasanya tubuhnya kita akan lemah gitu ya. Tenaganya pasti akan berkurang. Dan kita bisa bayangkan kalau wanita ini sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Itu bagaimana dia harus menggunakan seluruh tenaganya dia. Dan berdesak-desakan. Karena pada waktu begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Untuk bersama-sama pergi ke rumahnya kepala ibadat ini ya, Yairus. Dan dia berdesak-desakan. Dan dia berusaha. Dia berusaha dengan sekuat tenaga. Itu juga menunjukkan betapa dia percaya. Percaya kita kepada Tuhan Yesus ini yang akan membawa kita juga dengan sekuat tenaga untuk pergi kepada Tuhan Yesus. Wanita ini kembali, saudara, punya iman yang sederhana. Tapi ketika dia sudah mendengar, ketika dia mau percaya, dia juga melakukan sesuatu. Dan dia pergi kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kesembuhan. Ketika wanita ini pergi dan mendapat sumber yang benar, dia mendapatkan kesembuhan itu. Kita sudah baca di situ bahwa dia sudah mencoba segala sesuatu. Apapun yang dia pikirkan dia bisa lakukan. Dia pergi kemana-mana, dia menjual semuanya, dia menghabiskan segalanya. Tetapi hanya ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus dan ketika dia melakukan apa yang dia percaya itu, dia pergi kepada Tuhan Yesus. Dia mendapatkan kesembuhan itu. Tapi kita akan lanjutkan saudara dengan ceritanya dulu. Kita akan melihat iman yang lain dari seorang Yairus. Kita baca di Markus pasal yang kelima 35-40. Dikatakan di situ, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara, cerita dilanjutkan kembali kepada tokoh yang pertama, yaitu kepala rumah ibadat tadi, yaitu Yairus. Saudara bisa melihat bahwa cerita ini sebenarnya dimulai dengan Yairus. Tapi di tengah-tengah seakan-akan fokusnya berubah kepada seorang wanita yang mengalami pendarahan. Setelah wanita ini selesai ceritanya, kemudian berlanjut lagi kembali kepada tokoh Yairus lagi. Tapi kalau kita pikirkan saudara, apa yang terjadi pada Yairus pada waktu itu, pada saat itu, adalah dia berada di dalam keadaan yang terdesak. Terdesak oleh waktu tepatnya. Karena
waktu sangat penting pada waktu itu. Karena anaknya sedang sekarat. Dan sewaktu-waktu sudah sangat-sangat mendekati kematian. Nah, sewaktu-waktu akan bisa ya meninggal. Dan benar demikian yang terjadi. Anaknya akhirnya meninggal. Tapi kita bisa lihat di sini saudara. Memang di Alkitab tidak diceritakan banyak ya bagaimana reaksi Yairus pada waktu itu. Dia yang sudah datang kepada Tuhan Yesus, dia sudah memohon, dia sudah menyembah, dia jatuh tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan memohon, Tuhan tolong, anak saya akan mati. Anak saya sudah sekarat, Tuhan tolong, ayo pergi ke tempat rumah saya. Tetapi ketika itu, di tengah-tengah perjalanannya, Tuhan Yesus yang karena ada wanita yang mengalami pendarahan itu, Tuhan Yesus malah berhenti dan melayani wanita itu. Dia secara tidak langsung dia sudah karena ada kuasa yang keluar dan menyembuhkan. Tetapi Tuhan merasa ini kembali seperti yang tadi saya katakan itu penting bagi Tuhan Yesus untuk bisa berbicara kepada Tuhan kepada wanita tadi. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan apa yang ada dalam pikiran Yairus. Saya tidak bisa bayangkan Tuhan. Saya tahu kita semua sebagai orang tua pun kita juga bisa membayangkan ketika kita anak kita sakit ya. Bagaimana kita melihat bahwa anak kita itu lagi sakit, seakan-akan kita merasa Tuhan tolong. Bagaimana perasaannya kalau itu sudah sekarat. Dan kemudian ketika kita sudah melihat ini adalah jawabannya. Tetapi kemudian jawabannya itu, Tuhan Yesus itu malah kayak seakan-akan berhenti. Malah seakan-akan kayak menundanya. Yang terjadi, itulah yang terjadi, ada penundaan, ada interupsi. Bahkan apa yang terjadi adalah kemudian anak itu meninggal. Seorang datang kemudian kepada Yairus dan katakan, tidak usah repot-repot lagi, jangan menyusahkan guru lagi. Anakmu sudah meninggal. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara, perkataan ini juga cukup pendek dan simple banget. Tapi mempunyai kuasa yang sungguh besar terhadap Yairus. Saya percaya itu. Karena dia dikatakan di situ bahwa Yairus kemudian bereaksi berlebihan ataupun dia bagaimana. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saya percaya Yairus pun mulai bisa menenangkan dirinya. Saya percaya pasti ada khawatir, pasti ada takut, pasti ada perasaan macam-macam. Karena ketika mendengar anaknya itu sudah mati. Bahkan ketika dia sampai ke rumahnya, orang-orang bahkan sudah mulai mengadakan prosesi berduka ya. Dikatakan di sana mereka sudah mulai ribut, orang-orang sudah mulai menangis. Bayangkan perasaan seorang Yairus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yairus mau percaya. Saudara, bagian kita, bagian saudara dan saya adalah untuk tetap percaya padanya. Entah bagaimanapun keadaan kita, entah apapun yang kita hadapi. Bagian kita untuk tetap percaya saja. Satu hal memang yang pada waktu kita berdiskusi tentang hal ini, ada satu hal penting yang memang kita juga mau sampaikan kepada semua kita. Karena kadang kita bisa bertanya, seberapa besar saya harus percaya? Atau bahkan orang katakan, iman saya kecil atau saya tidak punya iman sebesar itu untuk percaya. Bagaimana bisa? Saya percaya. Saudara, ukuran iman kita itu bukanlah yang paling penting dalam hal ini. Karena Tuhan Yesus juga sendiri sudah tekankan hal itu di Matius pasal yang 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana.
maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, iman sebesar biji sesawi saja cukup bagi Tuhan untuk melakukan perkara yang begitu besar. Bahkan dikatakan memindahkan sebuah gunung. Memindahkan sebuah gunung ini adalah perkara yang mustahil bahkan ya. Ini perkara yang sangat besar. Tapi Tuhan Yesus katakan hanya diperlukan iman sebesar biji sesawi. Ini berbicara mengenai bahwa ukuran iman kita itu tidaklah begitu penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita untuk tetap percaya. Karena saya tahu dalam proses, bahkan seperti Yairus dikatakan, akan ada penundaan, akan ada keadaan yang semakin buruk, akan ada keadaan-keadaan yang tidak kita pikirkan sebelumnya terjadi. Ketika kita percaya sesuatu, ketika kita berdoa untuk sesuatu, tapi kemudian keadaan akan semakin memburuk. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita, saudara, hanya untuk tetap percaya saja. Bagian itu yang kita lakukan, yang paling penting adalah kepada siapa kita percaya. Bukan seberapa besar iman kita, tetapi kepada siapa iman percaya kita itu. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan kita, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, Tuhan yang memampukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Itu yang lebih penting, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan seberapa besar kita bisa percaya, bukan seberapa besar iman kita, tetapi kepada siapa kita percaya. Saudara, kembali ada dua macam iman yang kita bisa lihat di sini. Seorang wanita yang mengalami pendarahan, ia mempunyai iman yang sederhana. Hanya dari mendengar saja, dia percaya dan dia melakukannya dan dia mendapatkan apa yang dia perlukan. Iman seorang Yairus, seorang kepala ibadat, yang dengan menyerahkan segalanya ya, yang tidak peduli lagi, yang merendahkan dirinya mencari Tuhan Yesus. Yang di tengah-tengah proses itu mengalami penundaan, tapi dia tetap percaya saja. Tetapi dia tetap mengikuti Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia perlukan. Bahkan kalau kita bisa melihat dari seorang Yairus, kita juga bisa belajar di sini. Ketika kita percaya penuh dengan rencana Tuhan, kita bisa melihat bahwa bukanlah rencana kita yang terjadi, tetapi rencana Tuhan. Saudara, kita bisa perhatikan bahwa Yairus ketika datang kepada Tuhan, dia datang dengan harapan bahwa anaknya itu disembuhkan. Tetapi ketika yang terjadi adalah ada penundaan, ada interupsi, anaknya kemudian harus meninggal. Tetapi kemudian Tuhan Yesus katakan tetap jangan takut, percaya saja. Dan yang dia dapatkan adalah anak ini kemudian dibangkitkan. Bahwa Yairus yang dulunya mengharapkan kesembuhan, tetapi apa yang dia lihat dari imannya yang untuk percaya saja, dia mendapatkan kebangkitan dari kematian. Bahwa dia mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan. Saudara, kalau kita mau bersama-sama hari ini belajar sesuatu tentang iman dari kedua cerita ini, saya mau sampaikan kepada saudara, kita mau mulai dari iman yang sederhana. Iman seorang yang percaya saja. Ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Tuhan, janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan, apakah kita bisa percaya saja? Dan ketika kita mendengar berita-berita negatif, ketika kita mendengar atau melihat hal-hal yang bisa menjatuhkan iman kita, yang bisa merusak kepercayaan kita akan apa yang menjadi firman Tuhan, apakah kita bisa tetap percaya saja? Saya tahu sekeliling kita, mungkin bisa dari orang-orang, mungkin bisa dari berita yang saudara lihat di televisi, yang saudara dengar dari sekeliling saudara, ataupun apapun itu. Akan ada selalu hal-hal negatif yang membuat saudara kehilangan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Atau apapun yang saudara lagi gumulkan di dalam doa.
Dan ketika ada penundaan, wanita ini harus mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yairus harus mengalami penundaan, bahkan dia mengalami hal yang berubah menjadi lebih buruk dari yang dia alami sekarang. Tetapi dia tetap percaya saja. Dan ketika kita tetap percaya saja, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi bagiannya kepada kita. Saudara, ketika kita menggunakan pemikiran kita sendiri, wanita ini juga menggunakan pemikirannya dia sendiri bahwa dia mungkin bisa disembuhkan dari pengobatan dan apa-apa. Bukan pengobatan itu salah, enggak. Tetapi kita pergi kepada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus lebih daripada segala sesuatu, kita akan mendapatkan itu. Yairus yang mengalami penundaan, sekali lagi saudara, kita belajar bahwa bukan rencana kita, bukan dengan cara-cara kita, tapi kita akan mendapatkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan itu adalah lebih baik daripada rencana kita. Kalaupun kita berdoa, saudara, lebih sering kita harus jujur kepada diri kita. Seberapa sering ketika kita berdoa, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kemudian yang ada di dalam pikiran kita itu adalah apa yang menjadi keinginan kita atau bagaimana hal ini harus terjadi. Bahkan kita mulai mengatur Tuhan, kalaupun jawabannya biarlah yang terjadi adalah demikian. Tetapi bukan itu syarat Tuhan. Apakah kita bisa ketika kita berdoa, kita bisa menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita bisa menyerahkan jawaban itu sendiri kepada Tuhan. Dan biarlah jawaban itu adalah sesuatu yang jawaban dari Tuhan. Bukan dari kita, bukan dengan cara kita, bukan dengan pemikiran kita. Saudara, pemikiran kita itu jauh lebih sederhana, lebih kecil. Saya tidak bisa membandingkan pemikiran kita dengan Tuhan. Apakah saudara mau solusi yang datangnya dari pemikiran kita? Itu yang terjadi. Kalau kita berdoa untuk sesuatu, ataukah itu solusi yang datangnya dari pemikiran Tuhan atau rencana-rencana Tuhan? Saya percaya pemikiran Tuhan itu jauh lebih baik dari kita. Rencana-rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari kita. Kemampuan kita itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara. Bahkan untuk saya sendiri. Ketika kita berdoa, ketika kita mencari Dia sungguh-sungguh. Apakah kita mau menggunakan pemikiran kita? Apakah kita mau menggunakan kekuatan kita? Apakah kita malah mau bisa berserah penuh kepada Tuhan? Dan biar apapun yang menjadi jawabannya, menjadi jalannya, menjadi rencananya, itulah yang akan kita dapatkan nanti. Walaupun mungkin sekarang yang kita lihat itu adalah kemustahilan, walaupun yang sekarang kita lihat itu adalah penundaan, walaupun yang sekarang yang kita lihat itu adalah Tuhan sudah begitu lama hal ini terjadi. Tuhan sudah begitu lama kami berdoa untuk hal ini. Apapun yang saudara doakan hari ini saudara. Sebagian dari saudara mungkin mengharapkan untuk ada punya keturunan. Saudara sudah berdoa begitu lama. Sebagian saudara mungkin mengharapkan terobosan dalam keluarga saudara. Ada permasalahan-permasalahan di dalam keluarga saudara yang begitu peliknya. Dan belum ada solusinya sampai sekarang. Bahkan mungkin kayaknya ini semakin memburuk. Ataupun ada masalah-masalah dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, keuangan saudara. Apapun itu saudara, kita bisa memikirkan solusinya dari kita sendiri. Tapi ketika kita dengan sungguh-sungguh mau percaya, kita mau dengan sungguh-sungguh hanya dengan percaya kita itu mencari Tuhan. Dengan sekuat tenaga kita. Dan ketika kita sudah mencari Dia, kita mau berserah penuh kepadanya. Bahwa Dia yang akan memberikan solusi kepada dia. Bahwa Tuhanlah yang akan memberikan jawabannya kepada kita. Bagian kita hanya untuk percaya. Bagian kita seperti yang Tuhan katakan tadi. Jangan takut, percaya saja. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, memang mungkin hal-hal yang buruk yang sedang terjadi sekarang kita bisa tanyakan, Tuhan apakah ini yang terbaik bagi kita semua? Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu membawa kebaikan dalam segala keadaan. Apakah kita bisa percaya? Apakah kita bisa berserah
seluruh hidup kita ke hadapan Tuhan. Kita bisa jatuh tersungkur di hadapan Tuhan dan berserah sepenuhnya seluruh hidup kita kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Tuhan selalu mau yang terbaik bagi kita semua, bagi hidup saudara dan saya. Mari kita tutup dengan doa, saudara. Tuhan, terima kasih. Tuhan, saya mengangkat tangan saya, Tuhan. Tanda berserah, Tuhan, kami kepada Engkau. Kami mau undang setiap saudara juga mungkin yang bersama-sama dalam kebaktian pagi hari ini. Angkat tangan saudara. Biarlah ini juga menjadi tanda. Tanda ketika saudara mau berserah kepada Tuhan. Saudara, kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, walaupun dengan iman yang sederhana, iman sebesar biji sesawi, iman yang dari pendengaran kita bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan, bahwa Tuhan punya kuasa untuk membawa kita keluar dari masalah kita, bahwa Tuhan punya kuasa untuk membawa terobosan dalam kehidupan kita. Apa kita mau bisa datang padanya, berserah penuh akan kehidupan kita kepadanya. Tuhan, saya mau ajak setiap saudara. Saya mau ajak setiap saudara datang padanya. Datang kepada Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Dan serahkan setiap permintaan saudara. Serahkan setiap permohonan saudara. Serahkan setiap kebutuhan saudara. Entah itu mendesak atau enggak. Entah itu sudah begitu lama. Entah itu baru terjadi baru-baru ini. Entah itu sesuatu yang sangat-sangat kritikal. Ataupun itu sesuatu yang mengganggu saudara. Kita bisa bawa semuanya kepada Tuhan. Dan kita sudah belajar dari firman. Bahwa iman kita, iman yang benar yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita belajar untuk tidak takut dan ketika kita belajar untuk percaya saja. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahwa akan ada jawaban yang datangnya dari Tuhan. Bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan hikmat, kebijaksanaan ataupun ilmu pengetahuan. Apapun yang dimiliki manusia itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan punya. Dan biarlah jawaban yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Itu yang terjadi kepada setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau percaya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara untuk bergabung bersama dengan kami. Kami senang sekali biar kita juga bisa bertemu kembali minggu depan di saluran yang sama di ICA Surabaya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Minggu depan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan jus buah di rumah Anda. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. ICA is you. Semua hal dapat dilakukan di ICA karena orang-orang bertalenta seperti Anda dan karena kesetiaan Anda dalam pelayanan. Dan ketika ICA beroperasi kembali seperti saat ini, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam tim pelayanan ICA. Doakan di mana Tuhan panggil Anda untuk melayani, lalu daftarkan diri Anda di icsby.com/volunteer. Kemudian hadiri kelas Ministry 101 di ICA East dan West pada 13 Februari 2022 jam 1 siang. Mari ajak juga teman dan keluarga, bersama-sama kita membangun dan menumbuhkan pelayanan Tuhan di kota Surabaya. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu, dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah.
Unduh melalui tautan bit.ly/ICA-Kids-Online. Ikuti akun Instagram @ICA-Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.